Halo guys, kembali lagi di channel Gigi Gadgetindo. Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gigi Gadgetindo dengan saya Randy. Setelah sekian lama ya, hampir setahun setengah kayaknya saya tuh nggak bahas tentang video rekomendasi aksesoris gadget buat kalian. Dan kali ini saya udah kedatangan banyak banget paket aksesoris gadget dari Ugreen Hong Kong ya. Ini dikirimin langsung dari Hong Kong. Thank you banget buat Ugreen yang udah ngirimin aksesoris-aksesoris keren ini buat saya rekomendasikan ke kalian karena lagi banyak banget promo. Dan nanti untuk link pembelian kalian bisa lihat di kolom deskripsi di bawah. Di sini ada 4 gadget yang akan saya rekomendasikan buat kalian. So, nggak usah panjang lebar lagi. Yuk langsung kita mulai dengan rekomendasi gadget yang pertama. Ini adalah charger Gun X 65W dari Ugreen. Jadi charger 65W ini dijual dengan harga 400 ribuan. Yang pas pertama kali datang ini jadi favorit saya ya, karena bakal bisa ngegantiin semua charger yang saya punya. Karena kelebihan dari charger ini tuh pas dipakai ngecas HP-HP yang saya punya, HP-nya tuh jadi nggak kerasa panas ya, meskipun lagi ngecas dengan cepat. Beda aja dengan charger sebelumnya yang ada di rumah, kadang-kadang handphone tuh jadi cepet anget. Charger ini tuh ada 4 buah port ya, ada 3 port USB-C dan 1 port USB-A. Biasanya charger yang seperti ini 65W-nya itu cuma support di 1 port aja ya. Nah, kerennya ini dia dikasih 2 port yang support sampai dengan 65W. Itu adalah port USB-C yang paling atas dan yang kedua ini bisa ngecas sampai 65W. Jadi buat kalian yang punya HP-HP seperti iPhone, terus Samsung yang model sekarang kayak Samsung A72, Galaxy S20 series, S21, Note 20, atau bahkan laptop, ini bisa pakai charger ini menggunakan yang USB-C 65W. Sayangnya kekurangan dari charger ini, yang USB-A-nya itu cuman support sampai 22,5W aja. Jadi kalau kalian punya Redmi Note 10 Pro misalnya yang udah support turbo charging 33W, ini nggak bisa maksimal menggunakan charger ini. Terus yang kedua, ini saya ada dongle USB-C Ugreen yang ini tuh kepake banget pas saya kerja gitu ya. Jadi di laptop saya tuh cuman ada 3 port USB-A ya. Yang pertama saya udah pakai buat mouse, terus sisanya 2 lagi tuh dia posisinya dempetan. Satu saya pakai buat card reader, dan card readernya ini jadi nongol gitu loh si memory cardnya. Jadi pas kalau saya mau mindahin satu data lagi menggunakan USB-A itu jadi nggak bisa. Jadi misalnya saya mau mindahin data dari handphone yang sedang saya review, itu kudu gantian dengan si memory cardnya. Dengan saya pakai dongle ini, masalah itu tuh ya aman ya, nggak akan saya temui lagi karena di sini ada 2 port USB 3.0, terus ada juga port HDMI yang bisa ya mungkin kepake buat monitor, terus ada port USB-C Thunderbolt, ini bisa dipakai buat ngecas, dan juga ada port LAN. Jadi menurut saya ini dongle udah lengkap banget ya. Jadi sebenarnya dengan harga yang nggak begitu murah, ini dijual di 500 ribuan. Sebenarnya produk ini tuh berguna banget buat saya. Secara build quality juga produk-produknya Ugreen itu udah keren banget, bagus. Secara build quality-nya oke. Dan dengan dongle ini bakal memudahkan saya kerja. Jadi saya nggak perlu repot untuk cabut pasang dari si USB-nya. Itu. Terus produk yang ketiga, ini adalah headphone stand. Jadi ya simple banget ya, sesuai dengan namanya. Si stand ini fungsinya buat ngegantungin headphone kalau lagi nggak dipakai. Headphone standnya ini punya bahan yang kokoh. Ini terbuat dari aluminium yang bobotnya tuh cukup berat ya. Jadi bakal tetap balance meskipun kita gantungin headphone yang mungkin punya bobot agak berat gitu ya. Secara look ini juga simple ya, bakal cocok buat dipakai di setup meja kerja yang minimalis. Terus buat kalian yang masih pakai headphone kabel, nggak perlu bingung lagi nih, karena di bagian belakangnya tuh kayak ada cantelan gitulah, semacam buat tempat ngegantungin dari si kabel headphone-nya. Si headphone stand ini dijual di harga 200 ribu. Menurut saya ini juga jadi salah satu headphone stand yang menurut saya cukup minimalis ya, karena kebanyakan headphone stand ya rata-rata modelnya agak gaming gitu. Dan kalau kalian berminat yang headphone stand simple, terus secara look juga keren, build quality-nya mewah, bisa pertimbangkan dari produk Ugreen ini. Terakhir, kita bakal bahas ini dia, TWS yang sangat keren dari Ugreen, TWS Hi-Tune. TWS ini tuh bener-bener saya kaget gitu ketika nyoba dari TWS Hi-Tune ini.
Pertama kita bahas dulu deh fiturnya. Fiturnya tuh cukup lengkap, mulai dari support Qualcomm aptX, terus dia tahan air IPX5, terus juga dia udah pakai Bluetooth 5.0, terus dia juga udah pakai touch sensor, terus oh ya lupa, dia support noise cancelling untuk mic-nya ya, support di CVC 8.0. Ini bakal bikin kualitas mic-nya tuh jadi lebih clear. Dan secara desain menurut saya ini juga keren ya, karena simple dan nggak neko-neko aja gitu. Terus sekarang kita coba ngomongin si TWS-nya. Si casingnya ini secara build quality udah oke ya menurut saya. Produk Ugreen sekali lagi nggak pernah mengecewakan secara build quality, pasti itu bagus. Dan di sini untuk TWS-nya, casingnya ini cukup kecil, simple, dipegangnya enak. Terus juga untuk port USB-nya juga udah menggunakan USB-C, jadi aman banget karena udah kekinian banget. Terus secara desain dari TWS-nya juga simple ya, seperti ini doang, nggak neko-neko. Dan ketika dipakai itu fittingnya benar-benar kerasa nyaman, pas gitu, nggak akan lepas lah kalau dipakai buat headbang, buat goyang-goyang itu enak banget. Nah, secara kualitas suara, kualitas suaranya saya yakin bakal banyak yang suka, terutama orang-orang Indonesia yang rata-rata suka dengan headset atau TWS yang punya bassnya tuh dahsyat. Yes, TWS ini tuh secara suara itu warm banget gitu ya. Jadi bassnya tuh bener-bener terasa, bassnya tuh bulat, nonjok gitu. Tapi juga nggak terlalu berlebihan dan nggak sampai nutupin kualitas dari mid atau vokalnya. Terus untuk treble-nya juga masih cukup ngencring, masih cukup enak buat didengar. Separasinya bagus, jadi masih bisa ngebedain dengan detail alat-alat musik yang dimainkan. Tapi di sini untuk kekurangannya menurut saya ada pada sound staging-nya yang kerasa biasa aja. Jadi ketika dipakai buat dengerin lagu-lagu yang rekaman studio itu masih oke, tapi kalau buat dengerin kayak konser gitu ini masih berasa kurang. Jadi kalau dikasih skor, menurut saya untuk bassnya itu ada di 95, terus ada di vokal sekitar di 85, dan treble-nya ada di 90. Nah, kalau merasa bassnya itu masih kurang oke, masih kurang nendang gitu ya, ini masih ada lagi namanya mode super bass. Ya, super bass mode. Jadi dengan tap 4 kali dari si TWS-nya, itu bakal masuk ke mode super bass yang si bassnya tuh lebih nonjok lagi. Jadi bassnya tuh lebih deep lagi, lebih dalam lagi kerasanya. Jadi bener-bener buat dengerin lagu EDM itu cocok banget si TWS Ugreen High Tune ini. Harganya TWS ini juga nggak terlalu mahal, ada di 400 ribuan, dan menurut saya dengan harga 400 ribuan TWS Ugreen ini bener-bener menarik buat dimiliki. Dan ya, itu dia 4 gadget yang bisa saya rekomendasikan buat kalian. Dan selama ini sebelum dari dikirimin produk-produk Ugreen sendiri, saya tuh udah pakai produk-produk Ugreen. Saya pernah pakai card reader-nya, terus saya juga punya kabel charger-nya. Dan selama ini tuh nggak pernah kecewa dengan produk-produknya Ugreen. Produk Ugreen tuh selalu bagus dan selalu punya build quality yang oke. Dan kalau kalian berminat dengan produk-produk yang udah saya bahas barusan, kalian bisa lihat aja link yang ada di kolom deskripsi untuk belinya. Dan kayaknya segini aja video untuk kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.